adalah yang pertama, pengertian arus kas langsung, yang kedua, komponen arus kas langsung, yang ketiga, penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, pengertian arus kas langsung. A. Pengertian arus kas langsung, yaitu metode pelaporan arus kas yang mencatat penerimaan dan pengeluaran kas aktual selama periode tertentu, menunjukkan sumber dan penggunaan kas secara langsung. B. Karakteristik utama, mencatat transaksi kas real, berfokus pada pergerakan fisik uang dan mengkategorikan aktivitas menjadi operasi, investasi, dan pendanaan. C. Perbedaan dengan metode tidak langsung. Metode langsung menampilkan arus kas aktual, sementara metode tidak langsung menyesuaikan laba bersih untuk mendapat arus kas dari aktivitas operasi. Tujuan pelaporannya yaitu A. Memberikan informasi arus kas. Pelaporan arus kas langsung bertujuan memberikan informasi rinci tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. B. Evaluasi kinerja keuangan, memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan kas dan setara kas dari aktivitas operasional. C. Dasar pengambilan keputusan, yaitu menyediakan data transparan bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi atau pemberian pinjaman berdasarkan arus kas aktual. Yang kedua, komponen arus kas langsung. A. Pembelian aset tetap, pengeluaran kas untuk membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, atau peralatan yang digunakan dalam operasi bisnis jangka panjang. B. Investasi keuangan, pengeluaran kas untuk membeli instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau deposito jangka panjang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. C. Penjualan aset, penerimaan kas dari penjualan aset tetap atau investasi keuangan yang tidak lagi dibutuhkan atau digunakan dalam operasi bisnis. Aktivitas pendanaan. A. Aktivitas perusahaan dalam menerbitkan saham baru untuk mendapatkan modal dari investor, dicatat sebagai arus kas masuk dalam metode langsung. B. Pencatatan arus kas masuk ketika perusahaan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan untuk mendanai operasional atau ekspansi bisnis. C. Arus kas keluar yang terjadi saat perusahaan membagikan keuntungan kepada pemegang saham, dicatat langsung sebagai pengeluaran kas. Yang ketiga, ada penyusunan laporan arus kas, yaitu metode pencatatan. A. Pencatatan arus kas masuk, mencatat semua penerimaan kas langsung saat transaksi terjadi, termasuk penjualan tunai, pembayaran piutang, dan pendapatan lain-lain. B. Laporan arus kas langsung, menyusun laporan yang menunjukkan pergerakan kas masuk dan keluar berdasarkan transaksi aktual tanpa penyesuaian atau estimasi. C. Pencatatan arus kas keluar, mencatat semua pengeluaran kas langsung saat pembayaran dilakukan, seperti pembelian barang, pembayaran beban, dan pengeluaran operasional lainnya. Aktivitas operasional. A. Penerimaan kas dari pelanggan, mencatat aliran kas masuk dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan, termasuk pembayaran piutang dan penjualan tunai. B. Pembayaran kepada pemasok, meliputi pengeluaran kas untuk membayar pemasok bahan baku, barang dagangan, dan jasa yang digunakan dalam operasi bisnis. C. Pembayaran gaji karyawan, mencatat arus kas keluar untuk pembayaran kompensasi karyawan termasuk gaji pokok, bonus, tunjangan, dan biaya tenaga kerja lainnya. Berikut adalah bentuk laporan arus kas. Laporan arus kas: penerimaan piutang didapat dari kas receipt journal, penjualan tunai didapat dari kas receipt journal, penerimaan yang muka penjualan didapat dari kas receipt journal, pendapatan bunga didapat dari jurnal penyesuaian, pengisian dana kas kecil didapat dari kas payment journal. Berikut adalah penjelasannya. Arus kas dari kegiatan operasional. Arus kas masuk, penerimaan piutang sejumlah Rp1.117.550.000, penjualan tunai sejumlah Rp140.350.000, penerimaan uang muka penjualan sejumlah Rp100 juta, pendapatan bunga
sejumlah Rp216.250. Penyisihan dana kas kecil Sejumlah Rp5 juta. Jumlah arus kas masuk kegiatan operasional Sejumlah Rp1.363.116.250.